Sulit ereksi dengan istri, tapi kok perkasa dengan wanita lain? Kurang lebih ini ya subjek dari email yang masuk ke saya. Dia menanyakan dan bingung, kenapa nih dia sulit untuk mengalami kepuasan, juga gairah dan ereksi dengan pasangannya sendiri, tetapi ketika dia coba dengan wanita lain, justru perkasa dan lancar-lancar aja. Kira-kira apa aja nih penyebabnya? Mari kita bahas. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, saya menangani kasus permasalahan seksual pada pasangan, khususnya fungsi reproduksi pria. Sekarang kita akan masuk ya ke segmen baru yang namanya itu adalah Desah, dengar masalah kesehatan. Jadi di segmen ini kalian penonton bisa mengirimkan email ke saya untuk saya bacakan dan jawab pertanyaannya. Untuk kalian yang punya pertanyaan terkait masalah fungsi seksual atau kesuburan, bisa silakan langsung email ke berikut ini ya, atau langsung saja ke andrologibanjarmasin@gmail.com. Tenang, privasi dijamin aman dan namanya akan kita samarkan. Ini isi email yang masuk ya, saya akan bacakan. Halo dok, saya pria usia 35 tahun, sudah menikah selama kurang lebih 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. 1 tahun belakangan ini, saya mengalami masalah yang cukup mengganggu dalam hubungan suami istri. Setiap kali ingin berhubungan dengan istri, saya merasa hambar, tidak bergairah, dan sulit untuk ereksi. Dulu saat awal menikah semuanya normal, tapi sekarang rasanya seperti kehilangan rasa ketertarikan. Terus terang sebetulnya sekarang ini saya merasa bosan saat berhubungan dengan istri, karena belakangan ini ia jarang merawat dirinya dikarenakan kesibukan mengurus 2 anak kami yang sudah mulai besar. Ditambah lagi, saya merasa semakin tertekan setiap berhubungan karena istri saya protes dengan performa saya yang semakin menurun. Yang membuat saya semakin bingung, ketika saya berhubungan dengan wanita lain, semuanya berjalan lancar. Saya sempat mencoba, mohon maaf, open BO, dan di situ tidak ada masalah sama sekali. Ereksi tetap normal, gairah ada, semuanya bagus seperti sedia kala. Jujur, saya masih sayang dengan istri dan tidak ada niat selingkuh. Tapi dengan kondisi begini, saya khawatir rumah tangga saya akan terganggu. Kenapa hal ini bisa terjadi, dok? Apakah ada masalah dengan tubuh saya atau lebih ke faktor psikologis? Saya ingin kembali normal dan merasakan gairah seperti dulu dengan istri. Apakah ada solusi atau terapi yang bisa saya lakukan agar hubungan kami kembali harmonis? Terima kasih sebelumnya, dok. Saya tunggu jawabannya. Salam. Sebut saja ini namanya adalah Bapak Fendi ya, bukan nama sebenarnya. Supaya enak nanti kita bahas dari awal sampai selesai. Baik, terima kasih ya Bapak Fendi sudah mengirimkan pertanyaan ini ke email saya. Saya paham ya, ini merupakan sesuatu yang sebetulnya cukup berat dan diceritakan karena ini pasti berimbas cukup banyak pada kehidupan sehari-hari terutama dengan pasangan. Tapi tenang, di sini saya akan memberikan bagaimana nih sudut pandang saya sebagai dokter andrologi dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa menjadi lebih sehat. Semoga nanti kalian yang nonton juga bisa mendapatkan ilmunya. Kita harus tahu dulu ya, secara garis besar, penyebab gangguan ereksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, namanya itu adalah disfungsi ereksi organik. Organik ini maksudnya adalah terdapat sebuah penyakit di tubuh yang kemudian imbasnya akan mengakibatkan gangguan ereksi. Paling sering penyakitnya apa? Misalnya ada riwayat penyakit pembuluh darah, terutama di pembuluh darah penis akibat dari darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, atau mungkin juga bisa ada penyakit gangguan hormon testosteron yang rendah. Itu yang masuk ke dalam kategori disfungsi ereksi organik ya. Jadi ada penyakit yang mendasarinya. Sementara yang nomor 2, ada yang namanya disebabkan akibat masalah pikiran. Kondisi ini disebut dengan disfungsi ereksi psikogenik. Jadi adanya permasalahan di pikiran, terutama kecemasan, kekhawatiran yang kemudian mengakibatkan kesulitan pada seorang pria mengalami ereksi. Pertanyaannya adalah gimana nih cara membedakan antara disfungsi ereksi yang organik atau dikarenakan penyakit dengan disfungsi ereksi yang psikogenik. Terus kira-kira pada Bapak Fendi masuk ke kategori yang mana? Kita harus tahu ya, pada disfungsi ereksi organik biasanya dia mengenai pada pria yang sudah menginjakan usia lanjut. Paling sering usia 40 tahun ke atas. Walaupun bisa saja ya terjadi pada usia yang lebih awal karena pola hidupnya yang gak sehat. Sementara kalau yang psikogenik atau permasalahan pikiran, ini paling sering mengenai pada pria yang usia muda di bawah 40 tahun. Bapak Fendi ini dia bilang usianya 35 tahun ya, berada di tahap pertengahan. Masih muda tapi udah mulai menuju penuaan.
Jangan salah ya, usia 35 tahun ini cukup sering loh saya menemui ada pria yang sudah memiliki gangguan fungsi hormon, gangguan pembuluh darah dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Makanya sebetulnya untuk tahu apakah ini organik atau psikogenik, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terlebih Bapak Fendi nggak ada cerita ya, dia ada riwayat penyakit atau enggak. Kemudian apakah dia ada keluhan-keluhan lain yang mengarah ke penyakit darah tinggi, gula, dan sejenisnya. Tapi untuk mudahnya, kita bisa loh membedakan ini disfungsi ereksi organik atau psikogenik dengan gejala yang timbul di tubuh kita atau gangguan ereksinya. Biasanya, kalau yang disebabkan oleh faktor pikiran atau psikogenik, gangguan ereksinya ini hanya situasional atau pada periode-periode tertentu saja. Sering normal, tiba-tiba ereksinya bagus, tapi tiba-tiba ada gangguan. Kemudian, faktor psikogenik ini sering munculnya itu secara mendadak. Jadi bukan yang perlahan-lahan makin turun, tapi langsung tiba-tiba ereksi bagus, langsung turun. Kemudian, langkah gampang untuk membedakan dia ini psikogenik atau organik, biasanya pada yang psikogenik atau permasalahan pikiran, pria tersebut masih mengalami ereksi pagi yang bagus. Jadi dia tiap bangun tidur, penisnya itu keras dan bagus. Tapi saat berhubungan dengan pasangan, timbul kendala. Di samping itu juga ya, pada orang yang psikogenik atau pikiran, ketika dia melakukan masturbasi, ereksinya juga bagus. Nah, itu sedikit gambaran ya, perbedaan antara psikogenik dengan organik. Memang kalau dari cerita Pak Fendi tadi ya, saya curiganya nih ya, dari pengamatan yang singkat tadi, curiganya Pak Fendi ini masuk ke kategori disfungsi ereksi yang psikogenik, alias dikarenakan adanya masalah pikiran. Kenapa saya curiga hal tersebut? Karena tadi Pak Fendi bilang ya, saat dengan pasangan ada kendala. Tetapi kalau dengan wanita lain kok fungsi ereksinya normal seperti sedia kala dan cenderung perkasa. Ini menunjukkan ya kalau penisnya itu sebetulnya masih mampu terjadi ereksi, pembuluh darahnya bagus. Tetapi ada hal tertentu yang mengakibatkan gairahnya rendah saat berhubungan dengan istri, kemudian tidak timbul ereksi. Kok bisa permasalahan pikiran ini mengganggu fungsi ereksinya Pak Fendi ya? Kita harus tahu ya, yang namanya fungsi ereksi itu dikendalikan sistem saraf yang tidak bisa kita kontrol. Sistem sarafnya ini baru aktif dalam kondisi kita itu yang tenang, rileks, dan chill. Pada kondisi rileks inilah baru timbul ereksi yang optimal. Sehingga pada pria-pria yang dia itu stresnya tinggi, cemasnya tinggi, karena sistem saraf yang mengatur ereksinya tidak aktif, alhasil dia kesulitan untuk mencapai ereksi. Makanya ya pada pria yang stresnya sangat tinggi, dia susah tuh untuk mencapai ereksi yang memuaskan. Kemudian ya kita perlu menjawab nih pertanyaan kenapa nih saat dengan wanita lain bagus, tapi dengan istri sendiri kok susah. Jadi supaya timbul ereksi, pertama itu harus ada yang namanya gairah. Jadi gairah ini merupakan sesuatu yang kemudian akan memicu hasrat kita. Kemudian timbullah bangkitan seksual pada tubuh seorang pria. Tandanya itu adalah berupa ereksi. Ingat, kata kuncinya harus ada gairahnya dulu. Kalau kita nggak ada gairah, ya kita nggak akan bisa mencapai ereksi yang optimal. Apa saja sih yang bisa memicu gairah? Pada prinsipnya yang bisa memicu gairah itu adalah indera-indera kita. Ada beberapa ya indera yang bisa mempengaruhi timbulnya gairah seksual. Paling sering itu ada visual atau dari apa nih yang kita lihat. Kita melihat sesuatu yang menggairahkan seksual. Kemudian ada pula yang auditory, dari telinga kita. Misalnya kita suka ya mendengar suara desahan atau mungkin kata-kata nakal, itu bisa membuat kita semakin bergairah. Ada juga ya dia yang kinestetik atau sentuhan ya. Jadi kalau sentuhan itu ketika kita disentuh tangan kita mendapatkan rangsangan, baru akan timbul gairah yang optimal. Satu lagi juga ada yang namanya itu adalah olfaktori. Olfaktori ini penciuman. Misalnya ada pria yang dia semakin bergairah dengan wangi parfum tertentu. Jadi ada banyak ya indera-indera yang bisa memicu gairah seksual. Tetapi biasanya pada seorang pria, dia itu punya loh satu indera yang menjadi sifat dominannya, alias merupakan sebuah indera kunci yang berperan penting supaya timbul gairah seksual. Saya curiga kalau pada Bapak Fendi ini, dia indera yang paling dominan itu adalah visual. Kenapa saya curiga demikian? Dari ceritanya di atas ya, coba kita baca. Dia bilang, belakangan ini istrinya itu jarang merawat diri karena sibuk mengurus anak. Jadi kuncinya di sini dia merasa kalau mungkin ya, pendapat saya, dia merasa kalau penampilan istrinya itu tidak seoptimal seperti biasanya. Jadi saya juga pernah menemui kasus seperti ini. Prianya menjadi susah bergairah karena tadi wanitanya jarang merawat diri, sehingga akhirnya tidak timbul gairah.
Berbanding terbalik ya, ketika Pak Fendi ini melakukan open BO, dia melakukan dengan wanita yang sifatnya itu baru. Karena baru alhasil dia belum merasakan kebosanan. Kemudian ya, wanita yang open BO itu dia berdandan sedemikian rupa, pakai baju-baju yang menarik. Sehingga hal ini bisa memanjakan indera visual dari Pak Fendi. Karena indera visualnya ini dimanjakan, timbullah gairah seksual. Karena gairahnya tinggi, maka timbullah ereksi yang sangat bagus saat berhubungan dengan wanita lain. Selain itu juga, pada Pak Fendi ini saya curiga ada kondisi yang namanya itu adalah fear of failure atau ketakutan akan kegagalan. Karena di email itu dia bilang ya, saya semakin tertekan setiap berhubungan karena istri saya protes dengan performa saya yang semakin menurun. Akibatnya apa? Dia menjadi takut berhubungan dengan istri. Dia memandang ya, kalau hubungan seksual dengan istri itu menyeramkan. Sama seperti ketika mungkin kita waktu masih kuliah atau sekolah dulu, seperti kita mau ujian, bawaannya cemas dan gugup. Aduh, kalau aku berhubungan dengan istri, nanti ada kendala, malah dia marah. Lebih baik aku jangan deh berhubungan seksual. Alam bawah sadarnya menekan, gairahnya diturunkan supaya dia tidak bisa berhubungan seksual. Nah, kondisi fear of failure atau ketakutan kegagalan ini otomatis akan semakin menekan ya performa seksual pada Pak Fendi ini. Ereksinya jadi tidak optimal, gairahnya tidak ada. Kemudian dia tidak mendapatkan stimulasi yang optimal dari inderanya. Akibatnya, dia susah ereksi yang berkepanjangan dengan istrinya. Berbanding terbalik ya, pada wanita yang open BO tadi. Karena tidak ada rasa kecemasan, kekhawatiran. Makanya dia ngerasa tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Akhirnya, pada saat dengan wanita lain, bagus-bagus aja fungsi ereksinya. Sekarang ya, kita lanjut nih ke pembahasan yang paling penting. Apa nih yang harus dilakukan? Saya akan bocorkan ya, beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh Pak Fendi. Jadi yang pertama paling penting, Pak Fendi ini harus komunikasikan secara terbuka dengan istri. Fondasi utama dalam sebuah hubungan suami istri tentu itu adalah komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya ini udah amburadul, maka ini akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Begitu pula pada fungsi seksual ya antara suami dan istri. Saran saya, Pak Fendi harus mengutarakan apa yang dia rasa. Saya kurang tahu ya Pak Fendi ini apakah sudah menyampaikan ke istrinya atau belum. Kalau dia ngerasa penampilan istrinya ini tidak seperti dulu lagi ya, istrinya jarang memperhatikan diri. Sebetulnya hal ini sangat penting. Ingat ya, yang namanya pasangan, dia itu nggak bisa membaca pikiran kita secara langsung. Kadang, pada pria ini lebih banyak dia itu suka memendam masalah sendiri. Karena kita lebih banyak memendam masalah tanpa mau mengungkapkan, alhasil pasangan nggak paham. Dia nggak tahu apa nih yang bisa dilakukan supaya bisa membantu kita. Padahal kalau kita mau terbuka, komunikasikan apa yang kurang optimal, apa yang perlu diperbaiki. Sangat mungkin loh istri Pak Fendi ini mau dan bisa melakukan sehingga diharapkan bisa memperbaiki hubungannya dan membuat gairah seksualnya lebih baik. Tapi ingat ya, sebaiknya komunikasi ini jangan dilakukan saat hendak berhubungan seksual di ranjang. Lebih baik pilih momen yang pas. Misalnya nih, ketika sedang bersantai-santai, di mobil berduaan. Intinya cari waktu yang mungkin mood istri sedang bagus, gak ada masalah dan kondisinya nyaman. Di situ bisa pelan-pelan ya komunikasikan dengan bahasa yang sopan dan nyaman. Tujuannya adalah supaya tidak membuat istri menjadi tersinggung. Karena nanti kesannya malah kita kayak menyalahkan sepenuhnya ke istri. Komunikasi yang bisa Pak Fendi lakukan, mungkin sifatnya jangan yang menyalahkan istri secara langsung. Pertama, akui dulu kalau dirinya ini sedang bermasalah. Jadi bilang, aku ngerasa nih kalau ada masalah nih untuk fungsi ereksi. Kemudian ceritakan apa yang Pak Fendi rasakan. Apa aja nih kendala-kendalanya? Mungkin ada kendala pekerjaan, mungkin ada stres-stres lain yang mengganggu. Kemudian juga bisa singgung sedikit tentang masalah tadi ya. Kalau mungkin ada rasa kejenuhan, kebosanan, atau mungkin visual yang perlu diperbaiki. Sampaikan itu dengan kata-kata yang sopan dan tidak langsung yang berlebihan atau menyudutkan sang istri. Tujuannya supaya istri paham dan mau memperbaiki dirinya. Kemudian juga tawarkan ya solusi-solusi bersama. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan bersama-sama supaya bisa lebih baik. Misalnya ajak untuk liburan bareng, punya quality time yang lebih baik. Atau mungkin kita bisa melakukan sesuatu hal-hal yang baru dalam hubungan seksual. Mungkin posisi tertentu, ruangan tertentu yang baru, atau sesuatu yang bisa memberikan kondisi yang fresh di pikiran kita saat berhubungan dengan istri. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kebosanan atau mungkin visual dan stimulasi yang kurang optimal dirasakan sebelumnya. Dengan kita memberikan beberapa pilihan solusi tadi, diharapkan bisa terjadi fungsi seksual yang lebih baik. Tapi jangan lupa juga ya,
untuk memperbaiki diri. Di sini Pak Fendi nggak boleh cuma komplain, aduh istri saya visualnya nggak menarik, coba deh dia visualnya menarik, gairahnya akan bagus nih. Jangan lupa juga, wanita juga memerlukan loh stimulasi yang optimal dari sang pria. Cari tahu wanita kita ini atau istri kita, dia sukanya apa nih rangsangannya? Apakah visual kah? Apakah pendengaran? Apakah penciuman? Ataukah sentuhan? Mana yang paling dominan? Ketika kita tahu apa yang bagian disukai dari istri, kita juga harus memperbaiki diri. Misalnya istrinya suka yang visual banget, dia suka memperhatikan, ya berarti kita juga harus merawat diri, kita harus menggunakan pakaian yang bagus, harus rapi-rapi supaya membuat istri kita juga bergairah. Atau mungkin ya, istri kita suka yang penciuman, penghidu, maka kita sangat penting ya untuk misalnya sebelum berhubungan kita mandi dulu menggunakan parfum yang bagus supaya mood istri menjadi lebih bagus dan dia nyaman berhubungan seksual. Jadi kita komunikasinya ke istri, sampaikan apa yang kita rasa stimulasinya kurang, kemudian kita juga berikan ke istri kira-kira apa nih dari diri kita sendiri yang bisa diperbaiki. Sifatnya komunikasinya dua arah, saling terbuka satu sama lain dan saling memperbaiki. Lalu ya langkah selanjutnya nih, masalah open BO. Saran saya Pak Fendi untuk stop total, jangan melakukan open BO. Pak Fendi sendiri ya yang bilang ya, kalau dia itu sebetulnya sayang dengan istri dan tidak mau menimbulkan masalah, tidak ingin berpisah. Ya sebaiknya jangan melakukan open BO, itu sudah hal yang sangat salah dan keliru. Yaitu seperti mengkhianati hubungan ya dengan istri. Sebaiknya kalau misalnya nih kita bingung, kok ada gangguan ereksi, ada masalah saat berhubungan dengan istri, aku mau ngecek nih gimana caranya. Lebih baik melakukan masturbasi saja. Jangan malah melakukan open BO. Kenapa? Karena kalau kita melakukan open BO itu melibatkan orang lain. Belum lagi ya, ada resiko-resiko penyakit infeksi yang menular dari aktivitas seks bebas tersebut dengan wanita open BO. Makanya saya sangat tidak menganjurkan ya untuk melakukan open BO ini. Sebaiknya di stop saja. Sudah ini masa lalu, jangan diulangi lagi. Sebaiknya ke depannya tidak melakukan itu sama sekali. Kalau ada kendala dan ini mengetes apakah fungsi ereksinya masih bagus, coba lakukan masturbasi sendirian. Hal ini relatif aman dilakukan, tidak mengganggu hubungan seksual selama tidak menimbulkan kecanduan, kemudian juga mudah bisa dilakukan di rumah. Terakhir ya, ini yang paling penting. Saran saya, Pak Fendi, itu penting sekali loh berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terlatih, terutama dokter spesialis andrologi. Jadi meskipun ini masalahnya kemungkinan disebabkan oleh faktor pikiran, jangan disepelekan. Karena bisa saja loh kita membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan terlatih atau mungkin obat-obatan supaya menunjang performa seksualnya lebih optimal. Dengan kita berkonsultasi pada dokter atau psikolog atau psikiater, diharapkan dia bisa memberikan masukan, kemudian juga memberikan nasihat supaya kita menjadi paham ya, apa aja nih mindset yang keliru dan mendapatkan poin penjelasan utama supaya bisa memperbaiki fungsi seksual. Saran saya, Pak Fendi, kalau berkonsultasi dengan dokter, ajak istri juga. Ini yang paling penting banget ya. Jadi ya, saya sendiri ketika menemui ada seorang pria yang memiliki gangguan ereksi akibat permasalahan pikiran, saya selalu menyuruh pasiennya untuk bawa istrinya. Kalau dia lagi sendirian, pertemuan selanjutnya bawa istrinya. Tujuannya apa? Supaya bisa saya jelaskan apa penyebabnya dan apa yang bisa dilakukan sang istri untuk bisa memperbaiki fungsi ereksi pria. Kesembuhan akan jauh lebih optimal kalau sang istri ini mendukung. Kenapa hal ini penting? Jadi ya, saya khawatir kalau misalnya nih istri nggak tahu suaminya berobat. Bukan nggak mungkin ketika berhubungan seksual, tiba-tiba ada kendala. Istrinya nanti semakin marah. Dia makin curiga. Kok kamu ereksinya makin gak optimal? Kamu selingkuh ya? Kamu udah gak tertarik ya? Kamu ini itu ya? Nah, justru ini sering menimbulkan stres. Kalau kita komunikasikan dengan istri, masalah ini apa penyebabnya, apa yang bisa dilakukan, tetap berikan support dan pertolongan, diharapkan istri paham dengan kondisi sang suami, sehingga dia bisa membantu sekali dalam proses kesembuhan. Gak jarang ya, ada loh pria yang datang ke saya berobat, dia nggak bawa istri, istrinya katanya jauh beda kota. Saya suruh untuk telepon, jadi saya ngobrolnya via telepon. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman ke istrinya. Apa kendala penyebabnya, sehingga saat berhubungan nanti bisa lebih nyaman dan apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan istri supaya membantu penyembuhan sang suami. Selanjutnya, memang betul pada Pak Fendi ini curiganya disebabkan oleh faktor psikogenik. Tapi jangan salah ya, sangat mungkin loh pada Pak Fendi ini bisa saja terdapat permasalahan penyakit di tubuhnya. Ingat, dia udah di usia transisi 35 tahun. Bisa saja di usia tersebut ternyata Pak Fendi sudah ada gejala ya, gejala darah tinggi,
tinggi, gejala mungkin kencing manis, gejala kolesterol tinggi, atau mungkin hormon yang terganggu. Kalau ini bisa ditangani dan diobati penyebabnya, maka pemberian obat-obatan ini akan sangat membantu sekali ke performa seksual Pak Fendi. Makanya ya, saran saya sangat penting untuk bisa berkonsultasi secara langsung dengan dokter andrologi. Tujuannya untuk dilakukan wawancara, juga pemeriksaan secara langsung. Biasanya pemeriksaannya meliputi pemeriksaan tubuh, juga pemeriksaan laboratorium. Kalau memang ditemukan ada masalah di laboratorium, seperti gula tinggi atau hormon yang bermasalah, maka akan diberikan terapi sesuai kebutuhan. Apalagi ya, pada Pak Fendi ini, saya nggak memeriksa secara langsung. Saya nggak tahu bagaimana tubuhnya, apakah dia mengalami kegemukan atau mungkin ada masalah. Jangan lupa juga ya Pak Fendi, untuk memperbaiki pola hidup sehat. Kalau kita memperbaiki pola hidup sehatnya, maka ini sangat membantu sekali supaya performa seksual lebih optimal. Baik, itu saja ya pembahasan untuk desah episode yang pertama. Gimana? Seru nggak? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mau dibahas, silahkan kirimkan ke email di sini ya, atau ke andrologibanjarmasin@gmail.com. Nanti pertanyaannya akan saya jawabkan dan bisa membantu. Jangan lupa juga saksikan video saya yang berikut ini. Di sini saya ada menjelaskan apa saja sih terapi yang bisa kita lakukan pada gangguan disfungsi ereksi. Kalau mau menyaksikannya, silahkan klik link video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.